Summa ila hadrati ikhwanihi, kemudian kita baca ila hadrati ikhwanihi minan nabiyyin, daripada nabi min bayaniyatin, minnya min itu kalimat bayaniyah, itu kalimat bayan, kalimat penerang. Wan nabiyyin, dan para nabi, jam'un itu jama daripada nabi, jadi an nabiyyin jamannya daripada nabi. Wasoha, dan telah sah khobar itu khobar annal adadul anbiya, sesungguhnya bilangan apa? Nabi alaihimus salatu di atas mereka salawat dan salam, mi'atu alfin 100.000, wa arba'atun wa isruna alfan, dan 124.000. Jadi jumlah nabi itu berapa? 124.000. Ingetin tuh. Jadi kalau ditanya berapa jumlah nabi, 124.000. Tuh. Jadi nabi itu yang kita baca itu jumlah 124.000. Wa amma adadur rasul, dan sesungguhnya bilangan rasul, jumlah rasul salasa mi'atin wa khamsul asyara, yaitu 315. Kalau rasul berapa? 315. Itu sepakat tuh. Kalau nabi itu berapa? 124.000. Jadi 100.000 tambah 24.000 ya 124.000. Wal mursalin, dan utusan jam'u mursalin, yaitu jama dari mursalin. War rasul, bermula rasul min basari, daripada basar manusia, zakarun ikut zakarun yaitu orang laki-laki, hurrun merdeka, au uhya, atau diberikan wahyu kepadanya, bisyara'in dengan syara, wa umira, dan diperintahkan bitablighi, menyampaikannya. Jadi kagak ada nabi perempuan, paham nggak? Jadi yang kita tahu nabi itu apa? Basar tapi zakarun, hurrun. Tapi kalau dia manusia tapi dia perempuan, nabi bukan, rasul bukan, bukan. Tapi yang namanya rasul apa? Basar, zakarun, hurrun. Terus apalagi? Diberikan wahyu. Setelah diberikan wahyu, dia menyampaikan. Nabi Adam rasul bukan? Ayo. Bukan. Karena tidak ada tabligh. Kan di zaman Nabi Adam belum ada manusia. Yang ada Habil dan Qabil. Maka yang dikatakan rasul pertama itu ada siapa? Nabi Nuh. Tuh, paham? Jadi Adam itu bukan rasul. Kenapa bukan dikatakan rasul? Karena tidak tabligh, paham? Tuh, itu bedanya. Hah? Kenapa? Belum ada tabligh, belum ada penyampaian, belum ada umat. Tuh, makanya menurut Kiai Bahaudin Mursalin bahwa rasul itu pertama adalah Nabi Nuh. Sepakat. Tuh, sepakat. Kenapa? Nabi Nuh sudah ada umatnya, tabligh, sedangkan Nabi Adam itu belum ada umat, baru anak aja, paham? Nanti itu. Wa illam yakun, lan jika tidak ada yakun bagi itu si mursalin lahu baginya kitab wala nuskun, dan tidak dinasah ka Yusa alaihi salam, seperti Nabi Yusa. Ada Nabi Yusa, ya kan? Nabi Yusa. Fa illam yu'mar, maka jikalau tidak diperintah bitabligh, maka tidak diperintah dengan tabligh. Fa nabiyun, maka dia adalah nabi. Kalau dia tidak membawa tabligh, tidak menyampaikan sesuatu kepada umat, nggak punya umat, dia adalah nabi. Kalau rasul ada tabligh, penyampaian, paham? War rasulu, dan bermula rasul afdolun, yaitu lebih utama minan nabi, daripada nabi, ijma'an, dalam keadaan kesepakatan ulama. Makanya ulama sepakat bahwa rasul lebih afdal daripada nabi. Nabi banyak 124, kalau rasul 313. Itu banyak dijelaskan di dalam kitab. Wa hal kanat umamul madiyah muta'abbatun bis salati, dan adalah umat-umat terdahulu, ya kan, muta'abbadatun, beribadah bis salati, dengan salat ala anbiya'ihim, di atas para nabi mereka. Qala al-Qastalani, telah berkata al-Imam al-Qastalani, innahu lam yuqal, sesungguhnya lam yuqal, tidak dinakal, ya, tidak dikutip lana bagi kita dalil. Jadi kalau ada di dalam kitab Nihayatul Zain, Nabi Adam sholatnya ini, ini sholatnya ini sholatnya ini. Kata Imam Al-Qaslani, itu apa?
tidak ada dalil, cuman katanya, ya kan? Ada kan yang mengatakan Nabi Ibrahim sholatnya ini tidak. Gitu. Ya boleh aja di dalam kitab Isra dan Mi'raj Al-Imam Ad-Dabiri ada seperti itu. Tapi Imam Al-Qaslani berpendapat tidak ada dalil. Alaihimus salatu sifat khabariyah, alaihimus salatu adalah sifat bentuk khabariyah pengkabaran. Khabariyah tusiru yang berisyarat ila tahara wal isma, kepada kesucian dan kepemeliharaan. Isma pemeliharaan. Jadi alaihimus salam yaitu apa? Mereka mendapatkan keselamatan. Khususan dalam keadaan khusus ila hadrati sayyid, kepada hadrati sayyid tadi tuh, kepada sayyid Nabi Muhammad. Ikhtalafal fuqaha, berbeda pendapat para ulama fikih fi jawazi itlaqi, di dalam bolehnya berbicara mengucapkan lafaz sayyid ala khairin nabi, kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama berbeda pendapat nih. Sayyidina Alwi, Sayyidina Jokowi, Sayyidina Mukhtar, itu nggak boleh. Kenapa? Mereka belum seperti belum ketahuan softwarenya bersih atau tidak, belum ketahuan, jadi kagak boleh. Fazahaba, maka bermazhab jumhurul ulama, jumhur mereka ila jawazil itlaqi, di dalam bolehnya ia akan mengucapkan lafaz sayyid ala khairin nabi, kepada selain nabi. Tetapi menurut pendapat yang jumhur boleh-boleh saja, ya kan, seperti orang-orang orang-orang Arab, ya kan, disebut sayyid, boleh nggak tuh sayyid, ya kan? Jadi Arab boleh nggak disebut sayyid? Boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh, ada ulama yang mengatakan boleh. Dua pendapat, paham nggak? Dua pendapat. Jadi begitu. Jadi kayak pendapat apa nih? Misalnya kayak pendapat usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kan kalau usolli sunnatal witri rakaataini, witir itu bukan satu, dua. Ganjil. Iya. Ganjil berarti harus tiga. Nah, tapi kenapa kita dua? Iya kan? Nah, makanya kalau kita dua, nah kita tinggal lihat nih bahwa melapaskan niat itu hukumnya sunnah, wajibnya di dalam hati. Walaupun kita begini, usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala, enggak masuk dalam hati. Paling kita ngomongnya di hati, gua sholat witir. Sah nggak tuh? Sah. Melapaskannya aja yang kurang. Jadi kalau kita melapaskan yang paling sempurna usolli sunnatan minal witri rokaatain lillahi ta'ala, aku niat sholat dari sebagian witir. Sebagian witir kan itu bagiannya tuh, dua bagian, belum ganjil minal witri rakaataini lillahi ta'ala, itu dalam melapaskan sempurna, tapi tidak membatalkan sholatnya seseorang. Karena niat di dalam hati. Jadi kalau di dalam hati usolli sunnatal witri min wa usolli sunnatal witri rakaatain lillahi ta'ala, Allah, gua sholat witir. Rakaataini jangan diapain? Jangan disebut. Dua rakaatnya sebut nggak? Jangan. Kalau kita sebut berarti kita bukan witir namanya. Kalau kita baca minal witri boleh. Usolli sunnatan minal witri rokaatain lillahi ta'ala. Ya, jadi dijelaskan oleh Ustadz Uwas, usolli sunnatas safa. Nah, sholat safa itu adalah sholat malam, bukan sholat sunat witir. Makanya ditegur sama siapa? Nah, itu oleh Haji Nuruddin Banjar, ditegur karena dia menjelaskan, katanya kalau sholat witir 5-2-2-1, paham? 2-2-1. Menurut riwayat lain Ahmad bin Hambal, yang namanya sholat witir boleh dilakukan 5 rakaat 1 salam. Kan takbir, sholat lagi, diri lagi. Karena kalau kita pakai sholat tahiyat awal, nanti hukumnya makruh, ya kan? Jadi kalau ganjil 5 sekaligus boleh, sama kayak seperti sholat witir 3 boleh. Nah, makanya ditegurlah. Ini menurut pengakuan siapa?
UAS ya, bahwa dia ditegur oleh Syekh Kiai Haji Nuruddin Al-Maliki Al-Banjari, itu punya pesantren di mana, di Bogor, ditegur UAS gitu. Kata UAS usolli sunnata sapa. Nah sama aja, bukan witir, berarti yang dapat witirnya cuma berapa? Satu. Usolli sunnatal witri rakaatan. Jadi yang dua itu sapa itu bukan sholat witir, namanya sholat malam biasa aja, ya kan, sholat biasa, paham? Tapi yang terpenting apa? Hati. Gua sholat apa? Witir. Wajibnya di mana nih? Di hati. Gitu aja. Iya, kalau duanya nggak usah dibawa udah. Hah? Duanya nggak usah dibawa. Apanya? Dua udah nggak usah dibawa, udah witir. Udah witir aja. Udah witir. Kalau kita nggak bisa ngucapin usolli sunnatan minal witri rokaatain lillahi ta'ala, aku niat sholat sunnah daripada witir 2 rakaat. Berarti ada lagi dong kelanjutannya. Sampai berapa? Ganjil, bisa 5, bisa berapa? 7, bisa berapa? 9, paham? Gitu. Jadi seperti itu. Nah itu paham. Nah itu ternyata banyak apa yang tanya-tanya, apakah sholat apa enggak. Nah ternyata lam yasih, malah menurut apa ulama Hadramaut, ya kan, kalau dia usolli sunnatal witri rakaatain lam yasih, katanya enggak sah, ya kan, itu tidak sah menurut ulama Hadramaut Tarim. Itu di dalam kitab At-Tasghib namanya ada, dijelaskan oleh Habib Asgab, itu dijelaskan enggak sah. Tapi itu kan cuma melapaskan aja, cuma lapas yang hukumnya sunnah. Intinya di mana? Di hati. Tapi kita di hati kita niat apa? Salat witir, ya kan, tidak menyebut bilangan, paham? Nah itu. Hah? Oh, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, witir. Kan namanya witir kita. Cuman yang salah siapa? Imam. Paham? Yang salah siapa? Imam. Sebagai kan kita ditangguh sama imam. Walafzu sayyid dan lafaz sayyid mustaqun itu mustaq, kalimat yang berdasar minas su'budi, daripada kalimat su'budi. Wal masdul adalah penghormatan, wasarfu dan kemuliaan, wa yutlaqu alal mutawalli dan dimutlakan ala mutawalli di atas maulana lil jamaati, kepada jamaah. Wa min syartihi, daripada syarat kewasanihi dan keadaannya, ayyakuna bahwasanya ada muhazzaban nafsi adalah sebagai pendidikan diri, syarifan dalam keadaan syarifan karena mulianya. Jadi kalimat maulana, kalimat sayyid itu apa? Muhazzab, artinya kalimat penghormatan, kalimat apa? Jangan sampai kita songong. Muhazzabun, pendidikan terhadap diri kita. Terus apa lagi dong? Wa alaman qauma, dan di atas qauma telah melaksanakan bihi dengannya badul kisal khair, dengan macam-macam kebaikan, minal fadli daripada keutamaan, wasarafi dan kemuliaan, wal ibadah dan ibadah, wal waro dan waro, wal hilm dan apa hilm pemalu, wal akal dan pemikiran, wal nazahat dan bersih, wal ifah dan pemeliharaan, wal karami dan mulia, wa nahwi zalika dan seumpama itu. Al-Qutbi dan kalimat kutub, faedatun yaitu faedah fi ta'rifil kutub, di dalam definisi kutub. Ahbar Syekh telah mengabarkan Syekh Shalih Al-Waro Az-Zahid Al-Muhaqqiq Al-Mudaki Samsuddin bin Katsila rahimahullah wa nafa bihi amin. Kuntu yauman, pada waktu itu yauman, pada hari jalisan, yaitu duduk, baina yadi sayyidi, di atas junjungan kita, fakatara maka terlintas bibali dengan pikiranku yang baik, an as'aluhu, aku memintahu akan apa sesuatu, anil kutubi daripada kutub. Bakutu maka aku berkata lahu kepada si kutub, ya sayyidi wahai tuanku, ma maknal kutub, jadi kutub ini. Jadi disebut kutub ini bicara masalah wali, ya kan? Malah di dalam kitab, saya punya kitab 130 halaman. Nah kutub yang pertama itu apa? Disebut dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi pemimpin aktob daripada kutub-kutub sampai nanti hari kiamat itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Terus kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, terus kepada para wali-wali. Nah itu semua, ya kan? Nah itu adalah kutub. Nah kita ngomong kepada kutub tuh,
ya Sayyidi wahai junjungan kita, atau ya Imam Rifai, atau bahasa kita ya Imam At-Tijani. Nah, Imam At-Tijani juga termasuk daripada kutub, ya kan? Faqala maka dikatakan bagiku al-aqtab kasiratun, bahwa wali kutub banyak. Fa inna kulla muqaddimin, maka sesungguhnya tiap-tiap yang terdahulu kaum wa kutbuhum, dia adalah kutub daripada mereka. Jadi setiap masanya pasti ada kutub. Misalnya kutubnya Mutar ada, kutubnya Anu ada, masa-masanya ada wali kutub. Setiap zaman pasti ada apa? Wali. Ada kutubnya. Wa amal kutubul qais, dan adapun kutub qais yang menolong al-fard itu sendiri, al-jami' berkumpul, fa huwa wahid, maka dia adalah satu. Wal ghaus, dan kalimat ghaus ibaratun, yaitu ibarat an rajulin, dari laki-laki, azimin yang agung, wa sayyidin dan mulia, karimin wa sayyidin dan tuan karimin yang mulia, tahtaju yang butuh ilaihi kepada wali kutub, an-nasu manusia, indal ittirari, ketika apa namanya ittirar apa? Rusak, bencana, indal ittirah, ketika susah, kitab yang di dalam menjelaskan makhfiyah, apa-apa yang rahasia, minal ulumil muhimmah, daripada ilmu-ilmu yang penting, wal asrar, dan rahasia, wa yutlabu minhu, dan dicari minhu dari wali kutub, ad-du'a, seperti apa? Sesehan, ya, wan sehan kan banyak diapain tuh? Dicari, ya kan? Kalau di dalam kategori ini berarti dia walinya kutub pada masanya. Nah, itu pada masanya jadi wali kutub. Jadi wali kutub itu adalah al-ghaus. Nah, itu Aba Anom dianggap sebagai wali kutub, al-ghaus, ya kan? Tolong gitu. Nah, tapi kalau bagi orang Wahabi nggak boleh kita al-ghaus minta tolong sama dia. Tapi karena kita udah belajar apa tadi? Tawasul. Berarti ini wali cuma sebagai sabab. Ya, cuma sebagai apa? Sabab. Boleh nggak tuh? Kan doa, ya wali kutub, doain saya, ya kan? Atau dengan keberkahan Abu Hasan As-Sazili, sebagai keberkahan saya Imam Ar-Rafi, Syekh Rifai, ya At-Tijani dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tawasul. Paham? Li'annahu, karena sesungguhnya wali kutub mustajabud doa, yaitu mustajab doanya mustajab. Kayak apa? Wan sehan apa tuh? Apa namanya? Dicari doanya. Kenapa doanya mustajab? Wa huwa wali kutub ar-rabbani, kang pendidik al-arif yang mulia. Rabbani bukan Tuhan. Jadi pendidik, pengayom, paham? Jadi namanya wali kutub itu pengayom. Jadi bukan mursyid, bukan. Jadi pengayom dia. Jadi kelihatannya kayak orang biasa, tapi nggak kelihatan sama kita, tapi doanya mustajab. Itu yang disebut dengan wali kutub. As-Samadina, dan kalimat as-Samadi al-mansub yang dinisbatkan ila samadi, kepada kalimat samad. Al-maksud itu adalah maksud ilal hawaij, di dalam kebutuhan kita ini. Qala Syekhul Islam telah berkata, Syekh Risalah Qusairi, wala muradu guna bin nisbati annahu yatamidu fi umuri kulli Allah bi haitsu la yartaji ila khairihi ta'ala bi amrin. Kalimatnya sama. Qala Syekh, berkata Syekh, man istighasa, barang siapa beristighasa. Mungkin kata siapa nih? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kitab ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Itu saya punya kitab khusus makna Jailani, Kailani, Jilani ada. Yang kitabnya ada di bawah itu. Qala Syekh, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, man istaghasa, barang siapa beristighasa bihi, dengan sebab aku. Paham nih? Kadang-kadang orang salah kaprah. Orang salah apa? Salah kaprah, dikata kita minta tolong kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal maknanya bi. Man istaghasa, barang siapa istighasa minta tolong bi, dengan sebab aku. Paham nih? Ini bi-nya mana nih? Jangan sampai nanti salah kaprah. Barang siapa minta tolong dengan sebab aku, bukan maknanya barang siapa minta tolong kepadaku, bukan. Paham? Jadi bi-nya ini kalimat apa? Sabanya namanya sababiyah. Barang siapa minta tolong dengan sebab aku, bi kurbatin, di dalam kesusahanku, sifat anhu, maka diberikan apa? Pembukaan. Jadi kalau dia minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma bi barakati Syekh Abdul Qadir Jailani astaghisu,
bi Qadir Al-Jilani, ya kan, aku minta tolong dengan sebab Syekh Abdul Qadir. Ya, minta apa yang kita minta? Rezeki. Ya Allah Syekh, saya minta tolong dengan sebab kamu. Yang kita minta majazinya siapa tuh? Syekh Abdul Qadir. Tawasulnya kepada siapa? Syekh Abdul Qadir. Hakikatnya kita minta kepada siapa? Allah. Paham? Manistaqosa, barang siapa minta dengan sebab aku diturbatin dalam kesusahan, sifat anhu, maka mereka dibukakan pintu kesusahan. Wa man nadani, dan barang siapa nada yang memanggil aku, kata siapa nih? Kata Syekh Abdul Qadir, jalani bi ismi, dengan sebab namaku, fisidatin, di dalam waktu yang genting, urijat, maka apa? Diberikan kemudahan dari permintaannya, dia minta Syekh Abdul Qadir jalani, ya kan, atau kita bahasa al-madad, ya kan, itu boleh nggak? Boleh, karena itu Hah? Ada yang mengatakan itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-madad Nabi kita, ya kan, karena disebut Nabi kita al-madad. Biasanya itu ahli hikmah disebut al-madad. Paham tuh? Jadi kita minta tuh kepada dulu apa, Syekh Saman kan begitu kan, ada Syekh Saman kan, barang siapa yang makan makanan Syekh Saman selamat. Padahal yang dimaksud makanan Syekh Saman apa? Selamat, zikir. Jadi orang yang ingat kepada Allah pasti selamat. Dikata makanan Syekh Saman, makan apa tuh? Paham? Waman tawasolah, nih ingetin lagi nih. Waman tawasolah, dan barang siapa tawasul, bertawasul dengan sebab aku, maknanya sabah dia. Karena kadang-kadang kalau kita kurang ngerti bisa bahaya. Misalnya ada nih, selain kita baca kitab, barang siapa bertawasul akan aku, udah kita dianggap apa? Musyrik, udah dianggap bid'ah. Padahal kalau kita ngertiin, waman tawassalah, barang siapa bertawasul bi, dengan sebab aku, paham? Danya namanya sabah ilallahi, kepada Allah. Barang siapa yang bertawasul kepada Allah dengan sebab aku, fi hajatin, di dalam hajat, qudiyat, maka dipenuhi lahu, baginya. Bagi siapa tuh yang bertawasul kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan sebab Syekh Abdul Qadir dalam kitab Bahjatul Asrar wa jami'il aimatil arba'ah, ayamatul mazahibul arba'ah, yaitu 4 mazhab. Siapa 4 mazhab? Wahum, mereka itu al-imamul Malik, bermula Imam Malik, wal imamu Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, wal imamu Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wal imamul Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridai anhum, daripada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, wa Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad bin Hanbal. Ini cuma contoh nih, padahal yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Doaun ikut doa bilafzul khabari, dengan lafaz khabar, wa maknahu, dan maknanya an'amallahu alaihim, memberikan nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Allah alaihi, kepada 4 mazhab tersebut. Au arada an'am, dan menghendaki menambahkan kenikmatan alaihim, kepada mereka. Wa yustahabu, maka disunnahkan, minat tarodi, daripada tarodi, ala sahabat, di atas para sahabat, wa khairihim, dan selain mereka, min ahyari, daripada pilihan, indah zukurihim, ketika menyebut mereka. Misalnya kita sebut apa namanya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau kita sebut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kita sebut radhiyallahu anhum. Itu mendoakan agar mereka diberikan keikhlasan. Sa'ulillahi lahumul Fatihah, bermula sesuatu lillahi, karena Allah, lahum itu tetap bagi mereka, al-Fatihah, itu Fatihah. Jadi kita kirim Fatihah kepada mereka.